Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menargetkan angka stunting di ibu kota turun hingga 0%. Saat ini, stunting di Jakarta masih berada di angka 16,8%. Stunting adalah masalah kesehatan terkait pertumbuhan balita yang tidak optimal akibat asupan gizi yang kurang. Walaupun di Jakarta angkanya kecil, tapi sesungguhnya di Jakarta harusnya angkanya 0. Jadi, target Pemprov tidak boleh kecil. Targetnya di Jakarta harus 0. Merujuk hasil studi status gizi tahun 2021 yang dirilis Kementerian Kesehatan, angka stunting di Jakarta saat ini 16,8%. Angka itu turun dari 20,0% pada tahun 2019. Anies mengatakan salah satu pencegahan stunting adalah dengan pola makan bagi calon ibu dan anak di usia muda. Pemprov DKI lewat PT Food Station yang merupakan BUMD lantas bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional dan PT Sumber Alvaria Trijaya menciptakan beras fortifikasi VS Nutri-Rice. Menurut Anies, beras FS Nutri-Rice yang kaya dengan vitamin dan mineral ini diharapkan dapat meningkatkan kecukupan gizi, khususnya untuk perempuan hamil dan generasi muda di DKI Jakarta. Demi mewujudkan hal tersebut, pendistribusian beras FS Nutri-Rice perlu dilakukan secara merata dan tepat waktu. Kita semua menyadari betapa pentingnya masalah nutrisi ini, yang kalau pemerintah tidak secara serius menangani, memberikan fokus perhatian, dampaknya tidak dirasakan hari ini, tapi dampaknya akan dirasakan di dekade-dekade ke depan. Dan kita menyaksikan begitu banyak contoh masyarakat yang maju berkembang karena pemerintah memberikan perhatian yang amat serius pada nutrisi, pada gizi, dari mulai dalam kandungan sampai dengan tumbuh kembang di usia awal khususnya. Anies berharap langkah ini menjadi babak baru penanganan stunting di ibu kota. Tinggal bagaimana beras terdistribusi dengan baik dan menjangkau semua kalangan, sehingga dari nutrisi sudah terjaga maupun sisi tradisi masyarakat Indonesia terjaga juga, karena mayoritas memakan beras. Semoga kampanye produk ini lebih luas lagi, karena nasi itu tidak bisa dipandang sama, karena ada jenisnya dan perbedaan kualitas gizinya juga berbeda, karena BRIN telah melakukan riset Food Station yang memproduksi dan SKPD terkait mendukung menginformasikan keberadaan Nutri-Rice ini kepada masyarakat. Tidak hanya itu, Anies juga memperhatikan tabungan masyarakat warga DKI Jakarta. Anies berharap dengan adanya kendaraan umum yang dibangun merata, biaya transportasi yang ditanggung setiap warga bisa ditekan hingga di bawah 10%. Bahkan dalam beberapa kasus bisa sampai 8%. Dengan biaya transportasi yang semakin kecil, hingga hanya 8% dari biaya hidup, maka akan ada lebih banyak uang yang ditabung dari pendapatan. Keluarga dengan 3 anak kalau masih kecil tidak terasa biaya transportnya, tapi begitu SMP SMA masing-masing harus diantar ke sekolah, baru terasa biaya transportasi menyerap begitu banyak. Karena itu, tugas pemerintah adalah mengambil family spending sehingga uang selama ini yang mereka habiskan untuk ongkos transportasi bisa untuk kebutuhan keluarga lainnya. Persoalan pemerataan akses transportasi ini jangan dilihat semata-mata subsidi yang meningkat, tapi harus dilihat dampaknya. Tabungan masyarakat yang meningkat, tabungan warga meningkat, mereka punya spending power lebih tinggi untuk berbagi bermacam urusan. Kalau negara tidak menyiapkan kendaraan umum, maka spending atau pengeluaran warga masyarakat akan habis untuk transportasi. Transportasi umum itu untuk satu, biaya lebih murah daripada kendaraan pribadi. Kedua, predictable. Terus yang ketiga, kenyamanan. Di kendaraan umum bisa sambil kerja, bisa sambil baca, bisa sambil itu. Penduduk Jakarta yang sempat hijrah keluar Jakarta karena beli rumahnya nggak bisa di sini, kos di sini, pas beli rumah nggak sanggup beli Jakarta, belinya di tempat-tempat jauh tuh, 35 km, 40 km di Jakarta. Terus tiap hari 1,5 jam berangkat, 1,5 jam pulang. Nanti begitu ini jalan, mereka akan kembali masuk Jakarta dan tidak perlu lagi kendaraan pribadi. Maka kota ini penduduknya tinggal di high rise, mobilitasnya kendaraan umum, konsekuensinya kotanya lebih sehat, polusinya lebih rendah, warganya pun mobilitasnya menggunakan fasilitas bersama.
Anggota Partai Solidaritas Indonesia DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana akhirnya memuji mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal pengembangan transportasi terintegrasi di Jakarta. Hal itu disampaikannya dalam acara diskusi memilih pemimpin masa depan Jakarta. Ia mencontohkan integrasi yang dikembangkan yakni antara halte bus Transjakarta dengan angkot Jaklingko. Selain itu, juga integrasi antara halte bus Transjakarta dengan stasiun moda raya transportasi. Dengan adanya keberhasilan yang dicapai oleh Anies Baswedan pada periode kepemimpinannya 2017-2022, William berharap nantinya pemimpin anyar DKI Jakarta bakal melanjutkan pengembangan transportasi yang terintegrasi. Menurutnya, salah satu indikator pemimpin Jakarta memang harus bisa melakukan pengembangan dalam sektor krusial tersebut. Integrasi ini perlu dikembangkan. Dari jangkauan transportasi, harus bisa mencapai tempat-tempat permukiman dan perumahan yang padat penduduk. Ia menekankan agar masyarakat memilih pemimpin yang mengerti masalah Jakarta, terutama persoalan kemacetan, kaitannya dengan pengelolaan transportasi di ibu kota, sehingga terus berprogres untuk melakukan percepatan. Fatmawati lagi. Berangkatnya sekitar jam 7 pagi dan pulangnya itu paling cepat sekitar jam 6 sore. Biasanya saya ke Jakarta tuh naik KRL. Karena kebetulan saya orang Bekasi ya, jadi saya tuh naiknya dari stasiun Bekasi atau dari stasiun Kranji yang langsung arah ke stasiun Cikini. Untuk rute sehari-hari, karena kebetulan kantor aku ada di daerah TB Simatupang dan rumah aku di Ciledug, aku naik Transjakarta dari halte Adam Malik, terus menuju ke halte Tendean. Habis dari halte Tendean nih jalan sedikit atau kadang-kadang juga naik ojek online ke halte Mampang. Habis itu lanjut ke halte Pertanian. Dari halte Pertanian lanjut deh, dari situ naik ojek online ke kantor terdekat. Untuk diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menceritakan capaiannya dalam memperbaiki masalah transportasi umum. Anies mengklaim sudah menghilangkan kebiasaan ngetem dari angkutan umum di Jakarta dengan program Jaklingko. Dengan program itu, sopir angkutan umum tidak perlu menepi di pinggir jalan dalam waktu lama. Hari ini, Metro Mini dan lainnya tidak akan ngetem karena bayarnya pemerintah ke operator per kilometer. Warganya bayarnya per 3 jam 5.000. Silahkan gonta-ganti tanpa tambahan, kata Anies di Masjid UGM. Berubahnya kebiasaan sopir yang tidak lagi ngetem diharapkan bakal membuat pengguna kendaraan pribadi beralih ke kendaraan umum. Jika jumlah kendaraan pribadi di jalanan Jakarta berkurang, maka kemacetan juga berkurang. Anies Baswedan menunjukkan kontribusinya dalam membenahi transportasi publik di Jakarta. Di antaranya dengan terobosannya meluncurkan MRT Jakarta dan LRT Jakarta pada tahun 2019 lalu. Anies juga berupaya untuk mengintegrasikan transportasi publik baik secara fisik maupun pembayaran. Pengintegrasian transportasi publik tersebut dilakukan dengan membangun berbagai stasiun dan rute Transjakarta yang terintegrasi dengan MRT Jakarta, LRT Jakarta, serta mikrobus. Dalam mendukung program integrasi transportasi publik, Anies turut memperhatikan kenyamanan pejalan kaki dengan mengubah sejumlah tempat menjadi area khusus pejalan kaki yang nyaman. Terbukti dengan adanya sistem transportasi publik yang terintegrasi, jumlah penumpang transportasi publik di Jakarta berhasil mengalami peningkatan, salah satunya pada PT Transjakarta yang menuai sejarah baru dengan melayani sebanyak lebih dari 1 juta pelanggan per hari. PT Transjakarta kedepannya menargetkan untuk terus meningkatkan jumlah pelayanan armada bus, mulai dari bus rapid transit, non-BRT, dan bus mikrotrans.